harus percaya apa enggak. Nah, kalian bisa cek di websitenya si Mavindo atau di BNP. Nah, ini coba saya berikan contoh gambaran dari website tersebut ya, bentar. Nah, ini yang dari untuk mengecek berita-berita palsu. Jadi kalau di sini sudah diberikan kan kayak misalnya di sini ada broadcastan WA yang 3 hari ke depan arus angin dari utara arah ke selatan membawa penyakit melewati Indonesia. Nah, di sini sudah dinyatakan bahwa ini sebenarnya berita yang palsu, nggak boleh dipercaya. Jadi ketika kalian mendapatkan informasi dan kalian ragu harus percaya atau enggak, bisalah dicek-cek ke sini. Atau ini yang website yang satunya tadi. Di sini juga sama, dia akan memberikan kayak informasi-informasi yang benar atau enggak gitu. Nah, ini yang kawal COVID-19 ID, website yang terpercaya, salah satu website yang terpercaya. Di sini website dari pemerintah, jadi dia bisa terpercaya. Di sini ada kayak jumlah-jumlah, terus panduan higienis dan lain-lain, segala macam. Nah, itu yang bisa kalian percaya. Kita dapat informasi, mohon dicek dan jangan langsung percaya. Dan nggak perlu sering-sering cari informasi, cukup sekali atau 2 kali sehari. Nah, ini untuk psikoterapi mandiri. Ketika kalian merasa relaksasi yang tadi nggak cukup, nah di sini ada beberapa suara, ada beberapa pilihan suara untuk membantu kita dalam relaksasi. Nah, ini contoh dari suara yang bisa digunakan untuk relaksasi. Di sini saya putarkan nggak lengkap ya, sebagian aja gitu. Mungkin dari beberapa suara itu beberapa yang saya berikan contoh. Ini yang pertama. Audio ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin meredakan stres, pikiran, dan tubuh. Silakan mendengarkan melalui headset akan lebih jelas. Jangan dengarkan audio ini sewaktu Anda menyetir atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Posisikan diri Anda secara santai dan rileks. Anda bisa bersandar atau berbaring dengan santai. Baik, sekarang siapkan diri Anda untuk santai. Silakan pilih tempat yang nyaman dan siapkan diri Anda untuk melakukan relaksasi, untuk meredakan stres pikiran dan tubuh Anda. Oke, bagus sekali. Buat tubuh Anda rileks nyaman mungkin. Dan tarik napas panjang sekarang. Dan hembuskan secara perlahan. Rasakan setiap bagian tubuh Anda jadi santai dan rileks. Nah, oke, itu salah satu. Sekali lagi. Ya. Tarik napas. Nah, itu yang versi, kalau misalnya dari yang ini, dia yang suara dari Danang Setia. Lalu di sini ada kalau misalnya mau yang cewek, di sini ada dari suara Gona Saktiwati MA psikolog juga. Dan ini sedikit contoh dari panduannya. Audio ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin meredakan stres pikiran dan tubuh. Silakan mendengarkan melalui headset agar lebih jelas. Dan jangan dengarkan audio ini dalam kondisi menyetir atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi.
Posisikan diri Anda secara santai dan rileks. Anda bisa bersandar atau berbaring dengan santai. Ya. Sekali, buat tubuh Anda rileks senyaman mungkin. Tarik nafas panjang dan hembuskan. Rasakanlah setiap bagian tubuh Anda menjadi santai dan rileks. Sekali lagi, tarik nafas panjang dan hembuskan. Rasakan setiap bagian tubuh Anda menjadi santai dan rileks. Dan tarik nafas panjang. Hembuskan secara perlahan. Buat Anda jadi semakin rileks. Oke, itu yang suara yang kedua ya, contohnya seperti itu. Lalu ini untuk suara yang ketiga, self healing dari Retno Y. Kusuma, MK Psikolog. Di sini suaranya bisa didengarkan ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya Retno Y. Kusuma, psikolog klinis yang sehari-hari bertugas di RSUD Sanglah Denpasar, Bali. Akan mengajak Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara terkasih, meningkatkan ketahanan mental, meningkatkan rasa syukur sehubungan dengan wabah COVID-19. Panduan audio ini semoga akan bisa membantu Bapak Ibu melewati masa-masa kritis, melewati perasaan-perasaan tidak nyaman yang wajar muncul pada setiap orang. Mari kita terima dan mari kita imbangi dengan rasa syukur untuk merilis perasaan-perasaan negatif tersebut. Mari bersama-sama dengan saya ikuti panduan ini. Duduklah dengan nyaman. Fokuskan nafas Anda. Anda boleh memejamkan mata. Oke, itu yang tadi yang suara yang ketiga ya. Nah, ini suara yang terakhir. Saya coba play sedikit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Reni Kusumo Wardani, psikolog klinis Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Hadir mendampingi sahabat dimanapun berada untuk melakukan perawatan psikologis diri sendiri. Dengan melakukan self-care atau merawat psikologi diri sendiri, maka kita akan dapat meningkatkan kesejahteraan pikiran, emosi yang lebih adaptif dan positif, sehingga dapat diharapkan meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap penyakit. Oleh karenanya,
kita akan tetap dapat berperilaku yang produktif serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Teknik yang akan kita lakukan bersama kali ini, teknik screen positif. Teknik ini memanfaatkan peristiwa positif sebagai sumber daya yang menguatkan psikologis kita. Paling sesuai dilakukan saat kita merasa lelah secara psikologis dan dipenuhi pikiran-pikiran buruk yang membuat kita merasa kurang berdaya dan terlalu khawatir. Dipersembahkan terutama bagi para tenaga medik dan tenaga kesehatan lainnya di tengah kewajiban merawat orang dengan infeksi corona. Namun, dapat pula untuk dilakukan bagi siapapun yang ingin merawat kesejahteraan psikologis. Ya, untuk fullnya mungkin bisa didengarkan sendiri. Jadi sekarang mungkin bisa di-capture gitu ya, ini websitenya seperti apa, kalau misalnya emang butuh suara-suara tersebut untuk membantu kalian relaksasi. Jadi di-capture aja, nanti diketik gitu. Kalau misalnya mau mendownload suara-suara tersebut. Untuk yang sebelumnya, yang tadi informasi soal website juga mungkin bisa di-capture juga buat ketika kalian mau ngecek kemana, mungkin bisa di-capture, nanti bisa dibuka sendiri di rumah, dilihat di laptop atau HP-nya masing-masing. Ya. Dan di 4 suara ini, mungkin nanti bisa yang dirasa suaranya lebih enak didengar atau mungkin lebih masuk ke kalian gitu ya, dipilih lah nanti. Saya bilang tadi ya, nah saya sudah mencoba mengatasi stres dengan tips yang di atas. Tapi saya tetap merasa stres, cemas, dan perasaan negatif yang lainnya, dan ini mengganggu sekali gitu. Nah, di saat seperti itu Anda membutuhkan bantuan dari profesional, seperti yang saya bilang tadi. Nah, setiap daerah memiliki ahli yang siap membantu Anda. Nah, Anda bisa mengecek kontak person yang sesuai dengan daerah Anda pada website. Nah, ini kalau misalnya dibuka websitenya, nah ya, dia akan muncul dari beberapa daerah gitu. Oke, di sini mungkin bisa kelihatan ya. Kayak ini di HIMSI wilayah Sumatera, ini yang di Aceh. Jadi di sini ada kontak personnya siapa aja psikolog yang bisa membantu kalian untuk ngobrol-ngobrol gitu loh, atau layanan konsultasi gitu. Dan ini semua gratis ya. Terus ini untuk wilayah Lampung. Di sini ada kontak personnya. Terus ini yang Jambi. Nah, di sini Bengkulu. Jadi hampir di setiap daerah itu udah ada kok apa kayak konsultasi gratis. Ini di Sumatera Barat, di Riau, di Sumatera ya. Ini Jakarta, yang tinggal di Jakarta. Ini di Jawa Barat. Nah, mungkin nanti kalau misalnya di wilayah-wilayah kalian tuh yang mana, bisa nanti dicek gitu. Ini untuk wilayah Jawa Timur ya. Nah, di sini sampai ke daerah yang jauh juga. Ini sampai daerah paling ujung, sampai Papua, itu juga semua memberikan layanan gratis. Dan di situ ada kontak-kontaknya. Jadi bisa cek di website yang ada di sini. Oke. Jadi sekian informasi yang mau saya sampaikan. Mungkin di sini kita bisa mulai sesi tanya jawabnya gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa langsung dimulai gitu. Apa yang mau ditanyakan? Oke.
Terima kasih kepada Teh Fatimah Zahra yang sudah menyampaikan materi terkait manajemen stres, mungkin ya manajemen stres, bagaimana cara kita melaluinya, cara kita menghadapinya seperti apa, agar selama pandemi corona ini kita bisa melewati pandemi ini dengan happy kayak gitu ya. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman semua terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan kepada sahabat-sahabat yang hendak bertanya untuk bisa langsung saja berbicara. Mangga. Oke, Kak Fatima, ini saya dengan Titi. Kak, saya tuh ngalamin ini ya, kebiasaan sekarang udah efek dari pandemi ini kita bekerjanya di rumah ya, dan sekarang tuh saya mengalami situasi di mana kayaknya sama orang dan tiba-tiba situasinya harus lewat ini ya, virtual, Bentar, ini suaranya masih bentar, suaranya mungkin bisa ditulis di chat, suaranya putus-putus. Dituliskan dulu oleh penanya tadi. Silahkan teman-teman yang lain juga kalau hendak bertanya bisa dituliskan. Ya, kayaknya tadi ada kendala koneksi Teh Fatimah. Jadi kalau misalnya emang bermasalah dengan lambung dan semua obat yang diberikan sama psikiater itu mempengaruhi keadaan lambung, mungkin bisa coba ke cara yang tidak menggunakan gitu yang psikiaternya. Mungkin di sini Nggak ada, saya juga tertarik untuk bertanya nih, Kak. Bisa ya sambil nunggu yang lain ya? Oke. Ya, Kak Fatimah hendak bertanya, Kak. Jadi ceritanya terkait penyebaran informasi tadi mungkin ya, Kak. Informasi itu kan tadi ada yang hoax, itu ada yang mungkin membuat kita malah jadi insecure dengan kondisi corona sekarang. Kok ini nggak selesai-selesai, penghasilan nggak menentu, dan semacamnya, kayak gitu ya. Tapi masyarakat mungkin perlu tahu juga gitu ya, fakta di lapangan atau mungkin apa namanya, informasi-informasi penting terkait corona yang bisa dibilang cukup pahit buat kita ketahui. Kayak misalnya tadi soal masyarakat yang sudah terkena berapa banyak, yang meninggal berapa banyak, dan semacamnya, agar kita aware juga dengan hal tadi. Nah, terkait manajemen apa ya informasi ini, Kak Fatimah, menurut Kak Fatimah baiknya... internet saya bermasalah, bentar Mas. Oh iya, siap. Atau nanti saya chat aja ya, Kak ya? Di Zoom grup chatnya aja. Oh, agak putus. Bentar.
Iya, Oke, ini chat aja ada deh kayaknya pertanyaan kalau berikutnya, iya tuh. Kak Fatimah, dari Oh, tapi Hanifa kok Aulia lagi. Oh, sudah ya? Oke. Ada lagi? Mungkin sahabat-sahabat yang lain dapat bertanya sambil saya ngetik. oke, ada saran konsumsi makanan sebagai antidepresan alami, mungkin. Kalau misalnya antidepresan alami itu yang sekarang lagi booming itu mungkin saffron. Nah kan sekarang dia lagi booming tuh bisa bikin tenang. Itu mungkin bisa dicoba. Terus kayak madu itu juga bisa dicoba. Ini ada beberapa hal yang bisa sih untuk jadi antidepresan alami. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing ya, dia berfungsi apa enggak di orang tersebut. Soalnya meskipun uh, mengkonsumsi itu kan kadang reaksi tubuh itu juga beda-beda gitu ya. Atau mungkin bau-bauan. Ya, mungkin ada yang mau nanya lagi. Oke, sama-sama. Semoga membantu. Terkait manajemen saya informasi, ada yang berpendapat bahwa informasi pahit pun perlu diketahui masyarakat karena itu faktor penting. Tapi ada juga yang berpendapat perlu membatasi info negatif agar masyarakat tidak merasa cemas. Sikap yang tepat bagaimana ya? Oke, soal informasi, mau informasi buruk atau informasi positif, itu dua-duanya penting sih, penting diketahui. Cuman yang harus dibedakan itu adalah informasi yang benar dan informasi yang tidak. Ketika informasi itu pahit dan tidak, itu kan cuma bikin cemas, nggak ada gunanya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya informasi itu emang pahit dan kita ketahui, ini kan seperti yang saya bilang tadi, stres itu ada dua, yang stres baik sama stres jahat. Ketika kita dapat informasi yang buruk gitu, ketika itu bisa diolah menjadi stres yang baik, itu kan bisa jadi motivasi buat kita. Jadi kayak kita bisa mengambil tindakan untuk melakukan pencegahan itu. Ketika misalnya kita dapat informasi jelek, apa berarti saya harusnya seperti ini supaya saya nggak mengalami hal-hal pahit tersebut. Itu ya, ketika itu bisa diolah menjadi stres yang baik. Tapi ketika memang tipe orangnya yang pencemas dan dia nggak bisa mendapatkan informasi buruk sama sekali, ya mending dia membatasi informasi negatif yang dia terima, cukup informasi-informasi positif yang dia terima. Jadi kayak kembali ke orangnya masing-masing ya. Jadi kayak misalnya ketika Anda merasa informasi itu informasi buruk, kayak misalnya jumlah meninggal atau kejadian apa kayak gitu, itu kan informasi pahit
Pokoknya Mungkin ada Fatimah Az-Zahra bersama kita, silakan. Iya, kita coba batasi termin pertanyaannya sampai 5 menit ke depan. Kalau masih ada yang hendak bertanya. Oke, sudah masuk pertanyaan lagi, di Teh. sini juga sekalian ya saya. Oke. Di sini ketika kita sudah membatasi, pertanyaan Kak Titi sudah dijawab belum? Nah, mana tuh? Ada yang kelewatan kok. Oh ini, kelewatan ya yang atas tadi nggak kelihatan. Kondisi sekarang WFA, saya terbiasa ketemu orang dan komunikasi dengan orang lain. Belakangan ini justru saya ngerasa cemas, insecure, tinggi karena harus membatasi ketemu dengan orang. Gimana solusinya yang baik? Nah, kalau misalnya harus membatasi ketemu dengan orang, itu kan mau nggak mau ya untuk membatasi itu. Makanya di sini seperti yang saya bilang tadi, mungkin mau nggak mau kita harus membatasi untuk kesehatan kita ya. Jadi bisa dialihkan dengan mungkin dengan video call, dengan Skype, atau dengan Zoom, dan lain-lain. Jadi berusaha untuk ketemu meskipun online gitu ya. Nggak apa namanya, nggak cuman di rumah terus nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi komunikasinya dialihkan ke cara yang lain. Kayak gitu. Soalnya kan emang ketika saat-saat seperti ini, ketemu itu nggak boleh kan. Sangat-sangat tidak dianjurkan gitu. Nah, memang mungkin kalau misalnya udah kebiasaan ketemu dengan lain, bakalan susah. Ya, itu kayak tadi ada beberapa cara lain yang mungkin untuk mengalihkan perasaan cemas dan yang lain tadi. Mungkin ya kayak relaksasi dan lain-lain. Yang tadi sudah saya jelaskan, apa aja mungkin itu bisa diterapkan ketika mengalami cemas, insecure, dan moodnya itu. Tapi tetap komunikasinya dijalankan meskipun sekedar lewat HP, entah telepon, entah video call, entah apa, kayak gitu. Mungkin dari Mbak Titi ada pertanyaan lanjutan, sambil saya menjawab pertanyaan dari Ayu. Ini ketika sudah membatasi diri untuk mengetahui berita mengenai COVID, ternyata keluarga atau orang terdekat sering membahas itu. Entah itu hoax ataupun data yang valid. Bagaimana cara kita memberitahu orang sekitar untuk tidak panik berlebihan? Nah, untuk tidak panik berlebihan itu, di sini ya pinter-pinternya kita buat jelasin ya, maksud apalagi kalau misalnya ke orang yang lebih tua ya. Kalau mungkin yang seumuran sama kita bisa lah ngajak ngobrol, menjelaskan segala macam. Atau mungkin bisa ngasih tadi website itu ketika dia suka nge-share berita-berita yang palsu, yang nggak benar, yang nggak valid, kasihlah website itu. Jadi biar dia diem melihat itu gitu. Tapi kalau misalnya emang berita itu benar, tapi bikin kamu ngerasa cemas, mungkin bisa tidak mendengarkan yang pertama, tidak mendengarkan mereka membahas itu. Jadi kayak misalnya lagi bahas di ruang tamu, ya udahlah pindah aja kemana untuk tidak mendengarkan berita itu. Atau bilang juga ke mereka kalau misalnya berita-berita tersebut, kamu nggak mau dengar berita-berita tersebut, karena itu bikin kamu cemas segala macam, dan minta pengertian mereka untuk tidak membicarakan itu di sekitarmu, kayak gitu. Terus kalau misalnya emang orang tua yang kayak udah tua dan nggak bisa dibilangin gitu ya, yang percaya dengan grup-grup di WA, dengan berita-berita yang palsu, dan segala macam, ketika mereka memberikan informasi itu berdasarkan dengan bukti yang dibilang valid ya, misalnya ditunjukin broadcastan WA-nya, ini loh dapat broadcast kayak gini, gini. Nah, bisa tuh tadi website yang tadi dibuktikan kalau misalnya ini berita yang diterima tuh salah kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk berita itu emang sudah valid segala macam, ya itu bisa kamu menyampaikan kalau misalnya berita-berita tersebut itu jangan dibahas di sekitarmu, karena itu bikin kamu panik. Minta pengertian, diberikan penjelasan baik-baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, Kak, terima kasih. Sudah, terakhir tadi dari Ayu ya. Ada lagi? Masih ada waktu 2 menit lagi untuk sahabat-sahabat semua yang hendak bertanya. Mangga, dipersilakan.
Ya, untuk yang tadi saya nge-share beberapa website, apa udah di-capture gitu, apa perlu dibukain lagi gitu? Oh, kalau memungkinkan, mungkin nanti kita share screenshot-nya mungkin ya, Kak Fatimah. Ada pertanyaan terakhir dari Titi Purwitasari terkait riwayat skizofrenia dalam keluarga. Nah, itu tanggapan lah, lebih ke tanggapan Kak Fatimah terkait hal yang tadi. Kalau di keluarga ada riwayat skizofrenia. Itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi yang kembali ke keadaan di rumah sih, maksudnya kayak pola asuh di rumah, tinggalnya kayak gimana, ya kemungkinan sih memang ada kecenderungan lebih merasa merasa apa ya, mengalami gejala-gejala itu kecenderungannya lebih itu memungkinkan. Jadi memang kalau misalnya ada riwayat keluarga yang sebenarnya lebih hati-hati dalam menjaga diri, jaga lingkungan, jadi kayak kerjasama. Seperti saya bilang tadi, support sistemnya itu harus baik supaya uh, apa namanya bisa mengatasi gejala-gejala tersebut itu. Jadi kayak jangan sampai ikutan jadi schizophrenia seperti itu. Siap. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ilham Akbar yang masuk ke saya, Kak Fatimah. Permisi Kak, pertanyaan saya adalah, kalau menilai dari kacamata disiplin ilmu Kak Fatimah, bagaimana pendapat Kakak tentang fenomena orang tua atau SO yang melarang orang terdekat mereka untuk melakukan tes COVID? Untuk fenomena orang tua mengalami tes COVID. Yang melarang orang terdekat mereka untuk melakukan tes COVID. Nah, dari kacamata disiplin ilmu Kak Fatimah, apa yang mungkin perlu kita lakukan gitu? Jadi di sini orang tuanya melarang untuk keluarganya tes COVID. melakukan tes COVID. Iya. Nah, kalau itu kembali lagi sih dilihat di wilayah dan riwayatnya juga. Kalau emang misalnya riwayatnya nggak ada yang berkaitan gitu dan memang nggak pernah keluar rumah atau segala macam, nggak pernah berinteraksi dengan orang lain, ya mungkin dibolehkan. Tapi kalau misalnya keluarganya itu sering keluar dan segala macam, ya mungkin bisa diberikan penjelasan supaya memperbolehkan untuk tes COVID itu. Apalagi tesnya ini juga terbatas kan, jadi mungkin ya menyesuaikan aja sih. Terus juga mungkin untuk orang-orang yang cemas, bisa lah kalau emang memungkinkan untuk tes gitu supaya mengatasi cemasnya tersebut, membuktikan kalau memang dia nggak apa-apa. Tapi dengan resiko ketika dia keluar malah kemungkinan dia juga bakalan kena. Oke. Jadi dipertimbangkan sesuai kondisi keadaan keluarga juga ya Kak ya? Iya, kondisi keluarga dan lingkungan juga sih dilihat di wilayahnya. Kalau emang misalnya dia nggak pernah keluar dan di wilayahnya sama sekali nggak ada orang, ya ngapain, nggak ada orang yang positif, ya ngapain dia tes. Tapi kalau misalnya emang wilayahnya banyak dan dia meragukan dirinya sendiri, ya monggo, toh sekarang juga ada tes yang versi online kan, mungkin bisa lewat situ dulu gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Fatimah yang sudah menjawab banyak pertanyaan tadi selama sesi materi pertama kita di agenda CSR bersama dengan beragam komunitas. Semoga kegiatan malam hari ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Ya, sebelum kita akhiri, kita bersyukur ya tadi sudah mendapatkan berbagai macam insight terkait materi malam hari ini, agar kita mungkin lebih bijak dalam mengelola informasi, lebih bijak dalam mengelola stres juga, kayak gitu ya. Juga bagaimana caranya agar kita ini bisa lebih tenang gitu menghadapi ketidakpastian yang banyak ini di tengah kondisi corona, kayak gitu. Ya, sebelum kita tutup teman-teman semua, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, juga kepada pemateri kita Kak Fatimah, juga kepada teman-teman yang sudah dengan aktif bertanya. Nah, sebelum kita tutup, ada beberapa pemberitahuan.
Yang pertama, teman-teman boleh banget untuk bisa follow beragam akun kolaborator kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini. Bisa saya share nanti beragam Instagramnya di grup chatnya. Nah, kemudian sebelum kita tutup, teman-teman semua silahkan kita akan sama-sama melaksanakan foto bersama gitu ya sebelum ditutup. Foto bersama bersama dengan pemateri juga peserta seluruhnya. Silahkan teman-teman bisa membuka video chatnya masing-masing, video Zoom-nya masing-masing. Kita akan mengadakan foto bersama. Iya. Silahkan yang memungkinkan buat dibuka, videonya bisa dibuka. Kita foto bersama virtual. Oke. Nampaknya belum ada yang mau membuka videonya. Ya sudah, kita foto bersama pada hitungan ketiga. Ya, 1, 2, 3. Oke. Iya. Oh, ada yang sudah masuk. Iya. Sebentar ya teman-teman, kita Siap-siap ngambil jilbab. Iya, tadi beres-beres dulu ya, siap-siap dulu. Oke, mangga. Kita kasih waktu 1 menit deh, barangkali ada yang mau beres-beres juga, siap-siap, mangga. Ya, teman-teman kalau nanti ada respon terkait kegiatan malam hari ini, silahkan nanti bisa japri ke moderator atau ke admin yang sudah ngejapri teman-teman semua untuk mengikuti kegiatannya. Kita masih punya 4 sesi gitu ya. Nanti sesi hari Ahad, hari Minggu ada The Only Thing You Can Control. Kita akan belajar terkait self-control gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah baca buku kayak Filsafat Teras, ini akan sangat familiar ya dengan tema ini. Ada juga nanti di hari Selasa tentang berdamai dengan gejala palsu COVID-19. Mungkin tadi pertanyaan yang nyambung ya terkait, wah gimana kalau saya punya gejala, perlu tes atau enggak? Nanti juga bisa di sesi hari Selasa. Di sesi hari Kamis masih ada sesi The Perks of Being Quarantine. Apa aja sih sebenarnya hal-hal positif mungkin ya, hal positif, keunggulan-keunggulan yang bisa kita miliki selama kita karantina gitu ya, di karantina. Kemudian sesi terakhir itu terkait mendampingi anak bermain dan belajar di rumah selama school from home. Kayak gitu. Ya, sudah siap semuanya. Kita akan masuk sesi foto bersama. Pada hitungan ketiga silahkan bergaya sebaik-baiknya gitu ya, seheboh mungkin. Hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke. Ya, hitungan ketiga sekali lagi ya. Kita foto yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih bagi sahabat-sahabat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita malam hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk follow akun media sosial yang ada. Dan nanti kami akan senantiasa menunggu pertemuan berikutnya yang insya Allah lebih baik daripada pertemuan malam hari ini. Kayak gitu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya dari saya sebagai moderator mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Mari kita saling menjaga sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara kita untuk bisa sama-sama menghadapi corona. Ya, semoga Indonesia bisa menjadi negara yang dicontoh gitu ya oleh dunia dalam menghadapi corona. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.